Pada dasarnya, penggunaan bahasa formal dan informal baik secara lisan maupun tulisan disesuaikan dengan situasi dan suasana pemakaian, serta dipengaruhi juga oleh hubungan antara individu dengan lawan bicaranya. Bahasa formal umumnya digunakan dalam situasi formal atau resmi. Misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa, wawancara, upacara, rapat, pidato, dan dapat berbentuk tulisan seperti penulisan karya ilmiah atau ketika mengirim pesan kepada dosen dan atasan kerja. Sedangkan bahasa informal digunakan dalam situasi informal atau tidak resmi. Misalnya, dalam situasi sehari-hari yang cenderung lebih santai. Penggunaannya dapat dilihat dalam percakapan baik secara lisan, tulisan, dengan teman, sahabat, dan keluarga. Dalam sosiolinguistik, bahasa formal dan informal dinyatakan dalam ragam resmi dan ragam non-resmi karena bahasa formal dan informal memiliki perbedaan level kebakuan dalam pemakaian unsur bahasa. Bahasa formal memakai unsur bahasa yang memiliki level kebakuan yang tinggi yang disebut ragam tinggi, sedangkan bahasa informal memakai unsur bahasa yang memiliki level kebakuan yang rendah atau ragam rendah. 6 ciri bahasa formal. Yang pertama, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Yang kedua adalah memakai unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten yang ditandai dengan pemakaian urutan dan pola kalimat yang tepat. Dan juga sesuai dengan SPOK serta penggunaan konjugasi atau kata penghubung yang tepat. Yang ketiga adalah memiliki aplikasi yang lengkap. Maksudnya proses membuat pembentukan kata dengan penempelan afiks atau imbuhan baik di awal, tengah, dan akhir. Bentuk dasar katanya memiliki makna gramatikal yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat adalah menggunakan pronomina atau kata ganti resmi. Yang kelima adalah menggunakan diksi atau pilihan kata yang baku. Yang keenam adalah menghindari unsur bahasa daerah. 6 ciri bahasa informal. Yang pertama, tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan EBI. Yang kedua, unsur gramatikal yang digunakan tidak jelas dan kacau. Yang ketiga, afiksasi tidak lengkap. Lalu yang keempat, tidak menggunakan pronomina atau kata ganti yang resmi. Yang keenam, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tidak baku. Lalu yang terakhir, yaitu yang keenam, menggunakan unsur bahasa daerah. Berikut contoh penerapan penggunaan bahasa formal dan informal baik secara lisan maupun tulisan. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Saat ini kita akan memperhatikan penyampaian materi modul praktikum farmakologi yang terakhir dan akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Modul praktikum pada materi pengaruh efek obat analgetik pada hewan uji adalah materi terakhir yang akan ditambahkan untuk bahan menjelang UAS. Mohon disimak baik-baik dan kepada kelompok 5 saya persilakan untuk mempresentasikan materi ini. Baik, selamat pagi kepada Ibu Anastasia selaku dosen pengampu praktikum mata kuliah farmakologi dan teman-teman sekalian. Pada pagi ini, saya dan teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pengaruh efek obat analgetik pada hewan uji. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yakni Desta Era Yulniahia, saya sendiri, Dewi Citra Aruni, dan Clara Alverina Untoro. Selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian materi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom ini. Baik, kepada Bella, silakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, di materi yang telah disampaikan, disebutkan bahwa asam asetat menjadi agen penginduksi rasa nyeri. Bagaimana mekanisme asam asetat dalam menginduksi rasa nyeri yang ditunjukkan dengan sikap geliat oleh hewan uji?
Pertanyaan ini akan dijawab oleh Clara. Kepada Clara, silakan menjawab pertanyaan dari Bella. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bella. Saya akan coba menjawab. Mekanisme asam asetat dalam menginduksi rasa nyeri dengan menginduksi respon inflamasi di rongga perut sehingga terjadi aktivasi pada nociceptor atau disebut juga reseptor yang bekerja pada saraf aferen primer yang berperan untuk menerima dan menyalurkan rangsangan nyeri atau geliat. Apakah sudah terjawab, Bella? Sudah terjawab. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi Karena waktunya sekalian. masih cukup, Saat saya ini berikan kita akan kesempatan jika memperhatikan masih ada yang penyampaian ingin materi bertanya. modul praktikum farmakologi yang terakhir dan akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Modul praktikum pada materi pengaruh efek obat analgetik pada hewan uji adalah materi terakhir yang akan ditambahkan Baik, untuk bahan karena menjelang tidak ada UAS. pertanyaan, kami Mohon akan disimak mengakhiri baik-baik dan kepada presentasi kelompok materi 5, kali saya ini. persilakan untuk Demikian mempresentasikan presentasi materi kelompok ini. 5 pada hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam kelompok saat penyampaian materi. Dan terakhir saya kembalikan kepada Ibu Baik, Anastasia selamat selaku pagi dosen kepada pengampu. Ibu Anastasia selaku dosen pengampu praktikum mata kuliah Baik, terima farmakologi kasih dan kepada teman-teman kelompok 5 sekalian. pada pemaparan Pada pagi materi yang ini, telah saya dan disampaikan teman-teman untuk dari kelompok modul 5 terakhir akan praktikum mempresentasikan yang akan materi dimasukkan pengaruh ke efek dalam obat bahan UAS analgetik pada praktikum hewan uji. farmakologi. Pemaparan Sebelum materi yang dimulai, disampaikan saya oleh akan kelompok memperkenalkan 5 anggota sudah cukup kelompok baik. 5, Semoga yakni presentasi Desta kelompok Erayunia 5 Hia, saya dapat sendiri, membantu Dewi Citra mahasiswa-mahasiswi Aruni, dan sekalian Clara dalam Alverina menyiapkan Untoro. UAS praktikum yang akan kalian hadapi. Sekian Selanjutnya kita akan pembelajaran masuk ke modul penyampaian praktikum pada materi. hari ini. Selamat mempersiapkan diri untuk UAS praktikum. Terima kasih semua. Demikian presentasi dari Terima kelompok kasih, kami. Bu. Terima Selanjutnya kasih. kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Hai Clar, Kenapa, Bel? lagi di mana? Lagi di rumah aja sih, aku tadi habis pergi. Sumpah aku seneng banget nih tahu kabar ini. Soalnya kita mau kuliah offline lagi. Serius di bulan Juli tanggal 5 katanya. Udah tau belum? Aku baru tahu dari kamu sih. Senang banget gak sih akhirnya kuliah offline lagi setelah setahun. Iya dong. Terus ketemu banyak teman-teman. Seneng banget. Senang sih, tapi harus apa aja nih disiapin, Bel? Nah, yang pertama yang aku dengar tuh kita harus swab kan, pastinya kita harus swab. Nah, swabnya itu rutin 2 minggu sekali katanya. Terus sama untuk maskernya udah disediain di sana sih. Jadi kita tetap pakai tapi pas di sana kita ganti lagi. Terus sama Iya. sarung tangan kita harus bawa sendiri katanya gitu. Oh gitu. Oke sih, biar protokolnya lebih ketat juga. Ya, oh iya, Tapi- sama face shield. Kita bawa face shield gitu-gitu. Terus untuk yang kayak sama apa tuh Clar yang di kepala itu apa ya? Shower cap. Iya, nah itu juga harus katanya. Oke. Berarti shower cap, face shield, terus masker dari rumah juga kita perlu kan. Mm-mm. Sarung tangan, swab antigen. Oke sih, Mm-mm. mantap. Nggak Sip. sabar banget gak sih mau kuliah Iya, offline? asik. Banyak apa lagi ya? Pokoknya nggak sabar deh, aku nggak sabar banget kuliah offline karena udah lama banget di